Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2401. Selamat mendengarkan. Tuanku telah menempuh perjalanan jauh dan merasa sedikit sakit. Dia ingin memasuki kota secepatnya, tetapi antreannya terlalu panjang, jadi dia tidak mau mengantre. Tolong bantu kami, tuan-tuan. Sambil berbicara, Benny melangkah maju dan menyerahkan sebuah paket kepada pihak lain dengan sangat hati-hati. Pria kekar itu mengambilnya dan diam-diam melihat apa yang ada di dalamnya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Itu hal yang baik, harta yang tak ternilai. Jadi, dia menyimpannya tanpa sadar. Benny menghela napas lega. Tidak apa-apa jika pria itu menerimanya. Dia khawatir pria itu tidak akan menerimanya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Ember. Dan juga pertama kalinya dia melihat antrean yang begitu panjang memasuki kota. Tepat ketika Benny mengira pihak lain akan mengizinkannya masuk, penjaga itu tiba-tiba berkata, hanya kereta pertama yang bisa masuk. 2 kereta sisanya harus kembali mengantre. Tuan, ketiga kereta itu berada dalam satu tim dan yang di tengah adalah milik tuan kami. Tolong buat semuanya mudah bagi kami, kata Benny tergesa-gesa. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Kau harus mendengarkanku saat berada di kota Ember. Kau akan pergi atau tidak? Jika tidak, kembalilah ke barisan. Jangan halangi jalan atau kau tidak akan bisa pergi saat tim penegak hukum datang. Benny sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki nafsu makan yang begitu besar. Seperti yang diharapkan dari 8 kota utama, bahkan seorang penjaga pun sombong. Harta karun yang diberikannya cukup berharga. Tetapi dia hanya mengizinkan 1 kereta lewat. Dia harus memberinya 3 harta karun jika dia ingin ketiga kereta masuk. Sangat mahal untuk memasuki kota. Mereka sangat kejam dan rakus. Apa? Aku tahu kalian adalah pemimpin di tempat lain, tetapi ini adalah kota Ember, bukan kota asal kalian. Jangan kira kami tidak berani melakukan apapun kepadamu hanya karena kau seorang wanita. Jika kau tidak pergi, kami tidak hanya akan mengambil tindakan terhadapmu, tetapi kami juga akan melakukannya kepada tuanmu. Pria kekar itu sama sekali tidak takut pada Benny. Orang yang mendukungnya adalah wali kota Ember. Jadi bagaimana jika dia mengambil hadiahnya? Siapa yang tahu bahwa wanita ini memberinya hadiah ini? Bisakah dia membiarkannya lewat begitu saja? Bahkan jika dia tidak membiarkannya lewat, hadiah itu tetap akan menjadi miliknya pada akhirnya. Benny tidak punya pilihan. Pria itu lebih kuat darinya, dan karena dia berada di wilayahnya, dia harus mengakui kekalahan. Ditambah lagi, David menyuruhnya untuk tetap bersikap rendah hati, untuk menyelesaikan masalah apapun dengan uang. Sambil menahan amarah di hatinya, dia memberikan 2 harta karun terbungkus lainnya kepada pihak lain dan berkata dengan sedih, "Tolong bantu kami, Tuan." Setelah mengambil 2 bungkusan itu, pria kekar itu memberi isyarat kepada penjaga lainnya. Setelah pria lainnya mengangguk, keduanya mundur selangkah dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kita bisa hidup tanpa beban setelah mengambil 3 harta berharga ini. Haruskah kita membiarkan mereka masuk? Pria kekar itu berbisik. Apa kau bodoh? Orang-orang itu jelas-jelas orang kaya dari tempat kecil. Kita akhirnya punya kesempatan ini, jadi bukankah kita akan rugi jika membiarkan mereka masuk sekarang? Pikirkan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak barang dari mereka. Kata penjaga lainnya, aku membiarkan kereta pertama lewat setelah menerima kereta pertama, dan sekarang mereka memberiku 2 kereta lagi. Jadi, sudah sepantasnya aku membiarkan ketiga kereta itu lewat. Apakah kita akan membuat mereka marah jika kita membuat masalah sekarang? Tidak apa-apa, mereka dari tempat kecil, jadi bagaimana jika kita membuat mereka marah? Jangan katakan apapun nanti. Biarkan aku berbicara dengan mereka. Setelah ini, kita akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Setelah keduanya berdiskusi, mereka berjalan kembali ke Benny. Pria kekar yang menerima hadiah itu tidak mengatakan apapun. Sementara itu, penjaga lainnya berkata kepada Benny, bawa tuanmu ke sini. Terima kasih, tuan-tuan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2402. Setelah Benny selesai berbicara, dia berbalik untuk memasuki kereta. Sebelum dia sempat, pihak lain menambahkan, maksudku kau dan tuanmu. Yang lain bisa kembali berbaris. Benny,
yang hendak masuk ke kereta, tertegun. Berbalik perlahan, dia menatap kedua penjaga itu dengan ekspresi gelap di wajahnya. Semua orang marah. Setelah diejek oleh pihak lain berulang kali, Benny juga hampir marah saat itu. Meskipun David berkata untuk tetap bersikap rendah hati, dia juga berkata bahwa mereka tidak akan membuat masalah tetapi tidak takut masalah. Kedua penjaga ini sengaja mempersulit mereka. Tidak peduli berapa banyak harta yang diberikan Benny kepada mereka, mereka tetap menolak untuk membiarkan mereka lewat. "Oh, ada apa? Kau tampak tidak yakin. Apa kau tahu di mana ini? Ini adalah kota Ember, salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Ini bukan kampung halamanmu. Kami bekerja untuk wali kota Ember." Penjaga itu menatap Benny dan berkata dengan arogan. Benny ragu-ragu saat mendengar David mengatakan bahwa dia bekerja untuk wali kota Ember City. Baik di kota utama maupun kota lainnya, wali kota biasanya dikendalikan oleh beberapa kekuatan utama pertama, jika bukan kekuatan nomor 1. Tidak baik bagi pendatang baru seperti mereka untuk menyinggung seseorang seperti itu. Tepat saat Benny sedang berkonflik dengan dirinya sendiri di dalam hati, suara David terngiang di kepalanya. David hanya mengucapkan beberapa patah kata. "Jangan takut, jika terjadi kesalahan, aku akan mengurusnya." Kalimat sederhana itu menggandakan kepercayaan diri Benny. Karena tuannya telah mengatakan itu, mengapa dia harus takut? "Tuan-tuan, kurasa aku sudah cukup menghormati kalian, tetapi mengapa kalian harus terus memaksa kami seperti itu? Bukankah lebih baik membiarkan kami masuk dengan harmonis?" tanya Benny dengan tenang. "Haruskah aku mengizinkanmu masuk hanya karena kau bilang begitu? Kau menolak untuk mengikuti aturan kota Ember sekarang setelah kau di sini. Aku cukup baik untuk tidak mengusirmu. Berhentilah memuntahkan omong kosong dan kembalilah ke barisan." "Tentu, kita bisa kembali ke barisan. Kembalikan harta kami dan kami akan segera pergi." Benny tiba-tiba berteriak. "Harta apa? Berhentilah memfitnah kami. Kami tidak mengambil apapun." Kedua penjaga itu panik. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan orang-orang dari tempat-tempat kecil, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani membantah. Benny telah memberi mereka harta terlalu cepat pada 2 kali pertama. Jadi para penjaga mengira mereka bisa menggertaknya. Pada akhirnya, ketika mereka menginginkan lebih banyak harta, mereka menyadari bahwa mereka telah menghadapi yang sulit. Semua orang menerima suap, dan atasan mereka akan mengawasi dengan saksama. Namun, ini melanggar aturan jadi mereka tidak bisa membiarkannya muncul ke permukaan. Benny tiba-tiba meninggikan suaranya sehingga semua orang di sekitar bisa mendengar dengan jelas. Dia menarik perhatian banyak orang dan membuat para penjaga panik. "Benarkah kau tidak mengambil apapun? Beranikah kau mengeluarkan 3 bungkusan di tubuhmu dan membukanya?" Benny mencibir. "Memangnya kenapa kalau kami membawa harta karun? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa itu milikmu? Beranikah kau membuktikan bahwa itu milikmu? Apa kau akan menunjuk orang sembarangan dan mengklaim bahwa harta karun itu milikmu juga?" Pria kekar itu bertanya. "Kalian hanya penjaga, jadi bagaimana kalian bisa memiliki harta karun tingkat tinggi seperti itu? Aku khawatir tidak ada yang akan percaya padamu meskipun kau mengatakannya. Terkadang, kau tidak bisa terlalu serakah dan kau harus tahu kapan harus berhenti. Jika barang-barang itu bukan milikmu, itu tidak akan pernah menjadi milikmu," kata Benny dengan nada sarkastis. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2403. Konflik antara Benny dan para penjaga kota Ember menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Semua orang tampak seperti sedang menunggu terjadinya drama. Baik orang-orang yang mengantre untuk masuk maupun penjaga lainnya tidak berniat untuk turun tangan untuk menghentikan mereka. Mereka tampak seolah-olah tidak sabar menunggu sesuatu terjadi. "Dasar wanita gila, beraninya kau memfitnah para penjaga. Biar kukatakan padamu, tamatlah riwayatmu. Jika kau berani membuat masalah di kota Ember, bukan saja kau tidak akan bisa masuk hari ini, tetapi kau juga tidak akan bisa memasuki kota ini di masa mendatang. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam saat aku menangkap dan mengurungmu." Sebelum Benny sempat membantah, suara David terdengar dari belakang. "Hehe, sungguh sombong. Beraninya seorang penjaga gerbang sepertimu mengurungku. Siapa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri?" David keluar dari kereta dan melangkah maju.
Di belakangnya ada Thor dan para pengawal elit keluarga Nah. Tuan, Benny segera minggir. David mengangguk, berjalan melewati Benny, dan menghadapi dua pengawal kota Ember. Apa yang kau inginkan? Dengar, ini kota Ember, bukan desa miskin tempat kau menjadi tiran. Siapapun yang berani membuat masalah di sini akan berakhir buruk. Kedua pengawal itu panik sekarang. Mereka menerima suap dari mereka yang tidak memiliki izin tetapi tidak mau mengantre untuk memasuki kota. Namun, mereka hanya bisa melakukannya secara rahasia. Setelah ketahuan, mereka pasti akan dihukum. Awalnya, ini adalah pertama kalinya Benny dan yang lainnya berada di kota Ember, jadi dia memberi mereka harta karun berharga 2 kali. Harta karun yang jauh lebih berharga daripada yang pernah diterima para pengawal di masa lalu. Itulah sebabnya mereka mengira telah bertemu dengan seorang tiran lokal yang tidak berpengalaman dan ingin menipu mereka sebanyak. Mungkin, tanpa diduga, pihak lain tiba-tiba menjadi bermusuhan. Jika mereka tahu ini, mereka akan membiarkan Benny dan yang lainnya lewat setelah harta karun ketiga. Mereka sangat menyesal sekarang karena keadaan telah meningkat ke titik ini. Jika mereka memberitahu atasan mereka, mereka tidak hanya harus menyerahkan harta karun mereka dan tidak mendapatkan apa-apa, mereka bahkan akan dimarahi dan dihukum. Mereka telah menembak kaki mereka sendiri. Ya, kami memang dari desa miskin seperti yang Anda katakan dan kami tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Tetapi, ini tidak berarti Anda lebih baik dari kami. Ini pertama kalinya saya di kota Ember dan saya tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Tetapi karena Anda tidak dapat mengenali niat baik saya dan sangat serakah, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengurung kami, kata David acuh tak acuh. Dia tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia adalah seorang overlord dan kekuatan jiwanya telah mencapai level overlord 1. Bahkan jika ada orang di kota Ember yang bisa mengalahkannya, tidak akan banyak. Awalnya, dia ingin bersikap serendah mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Ember. Akhirnya, dia memberi seseorang kesempatan untuk memanfaatkannya. Bagaimana seorang overlord seperti dia bisa menerima diganggu oleh dua penjaga? Para penjaga ingin membiarkan mereka lewat agar kesalahan mereka tidak terlalu kentara. Namun, ada begitu banyak orang yang menonton dan mereka tidak bisa merendahkan diri untuk melakukan itu. Bagaimanapun, mereka adalah penjaga yang disewa oleh wali kota. Sebagai penjaga kota Ember, aku memperingatkanmu untuk mundur jika kamu pintar. Berhentilah berpegangan pada ini atau kamu akan menjadi orang yang menderita. Kamu sangat bertele-tele. David mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju untuk melepaskan sebagian energinya. Meskipun hanya sedikit, kedua penjaga itu bisa merasakan energi yang tak tertahankan mengalir ke arah mereka. Mereka terdorong mundur tak terkendali. Saat itu, keduanya saling menatap dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tahu mereka tidak mampu menghadapi orang di depan mereka ini. Jadi, keduanya menggertakkan gigi dan mengangguk pada saat yang sama. Kemudian, pada saat yang sama, keduanya melakukan gerakan mengejutkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2404. Setelah mereka berhenti, mereka berlutut di tanah bersama-sama. Bagi para penonton, David tampak memaksa mereka untuk berlutut. Adegan ini membuat banyak penonton terkesiap. Mereka memiliki semua kemungkinan hasil di kepala mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa David akan berani membuat para penjaga berlutut. Para penjaga adalah gerombolan. Mereka juga bajingan. Namun, mereka berada di bawah wali kota sehingga mereka mewakili gengsi kota Ember dan wali kota. Jika David berani membuat penjaga berlutut di depan semua orang, bukankah dia akan menamparkan wajah wali kota? Pada saat yang sama, inilah yang diinginkan para penjaga. Karena David masih berpegang teguh pada ini, mereka akan meningkatkannya. Jika ini meningkat menjadi masalah gengsinya, wali kota pasti akan mengirim seseorang untuk menangani ini ketika saatnya tiba. Dalam menghadapi masalah yang begitu serius, menerima suap akan menjadi sesuatu yang kecil. Mungkin tidak ada yang peduli tentang itu. Jika memang begitu, mereka pasti bisa lolos, kan? David tidak ingin meminta kedua orang itu untuk berlutut. Ia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Tetapi karena sudah menjadi seperti ini, keributan ini semakin membesar. Ratusan penjaga kota Ember di depan gerbang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menghentikan semua akses masuk ke kota.
Setelah itu, mereka semua berkumpul di pintu masuk tempat David berada. Seseorang memaksa para penjaga untuk berlutut dan ini memengaruhi gengsi wali kota dan semua penjaga. Itu bukan masalah kecil. Semakin banyak penjaga berkumpul di sekitar kedua penjaga itu. Saat mereka berlutut, mereka menundukkan kepala dan menunjukkan seringai sinis. Siapa yang berani membuat masalah di depan gerbang kota Ember? Sebutkan namamu. Kepala penjaga itu menatap David dan gengnya dan bertanya. Menghadapi lebih dari 100 penjaga, David dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Baik Benny maupun Thor telah melihat kekuatan David, jadi mereka tahu latar belakang David luar biasa. Jadi bagaimana jika kota Ember adalah kota utama? Mereka percaya, dengan latar belakang tuan mereka, dia tidak akan takut pada mereka. David sendiri bahkan tidak takut. Bahkan jika ini dilaporkan ke wali kota, dia benar. Bagaimana mereka bisa menerima hadiahnya dan tidak membiarkannya lewat? Namaku David Udel. Aku tidak akan mengakui bahwa aku membuat masalah. Karena mereka menerima hadiahku, mereka seharusnya membiarkan kita memasuki kota. Mereka menolak untuk menepati janji mereka setelah mereka mengambil hadiahku. Bahkan jika kita melaporkan ini ke wali kota, aku tidak akan takut. David bertindak seolah-olah keadilan ada di pihaknya. Apakah kalian menerima hadiahnya? Kepala penjaga melihat kedua penjaga yang masih berlutut di tanah. Kapten God, tidak. Kami jelas tidak menerima hadiahnya. Keduanya dengan cepat menggelengkan kepala sebagai tanda penyangkalan. Mereka tidak boleh mengakuinya. Begitu mereka mengakuinya, mereka akan menjadi musuh publik semua penjaga. Mereka bilang tidak menerima hadiah. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Beraninya kau memaksa para penjaga untuk berlutut dan memfitnah mereka. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, kau tidak akan pernah meninggalkan kota Ember dengan aman hari ini. Kepala penjaga mengancam dengan keras. Dia sangat jelas tentang menerima hadiah. Sebagai kepala penjaga, siapapun di bawahnya yang menerima hadiah akan menyumbangkan sebagian dari hadiah itu untuknya. Jadi, tentu saja, dia harus melindungi rakyatnya. CK. Sekarang aku tahu apa yang mereka katakan ketika mereka bermaksud pejabat akan saling melindungi. Seorang penjaga kota kecil berani menerima suap dengan begitu terang-terangan dan kemudian menolak untuk memenuhi janji mereka. Sungguh serakah. Aku tidak tahu apakah kau berani atau apakah kau mampu melakukannya. David menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2405. Saat keduanya saling beradu, terdengar suara dari dalam kota Ember. Tim penegak hukum sudah di sini. Siapapun yang tidak terkait harus menyingkir. Ketika mereka mendengar ini, para penjaga yang berkumpul segera menyingkir. Kemudian, sebuah tim yang terdiri lebih dari 10 orang berjalan mendekat. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi, tampak sangat sombong. Mereka mengenakan kemeja hitam dengan tulisan, penegak hukum, tercetak di atasnya. Mereka berhak bersikap sombong karena tim penegak hukum memiliki status tertinggi di kota Ember. Sangat sulit untuk bergabung dengan tim penegak hukum. Mereka tidak hanya harus kuat, tetapi mereka juga harus memegang kendali. Tim penegak hukum tidak akan menerima sampah. Semua masalah di dalam kota berada dalam yurisdiksi mereka. Tim penegak hukum memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada para penjaga yang hanya mengawasi gerbang seperti penjaga kota. Ketika penjaga kota melihat tim penegak hukum, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Semua bermimpi untuk menjadi satu suatu hari nanti. Bagaimana situasinya? Kapten tim bertanya. Tuan, orang-orang ini tidak punya izin dan ingin memaksa masuk ke kota. Tentu saja, penjaga kota tidak bisa membiarkan ini terjadi, tetapi mereka memaksa para penjaga untuk berlutut. Tuan, mereka menamparkan wajah wali kota dengan melakukan itu. Tolong ambil tindakan untuk menekan para bajingan ini. Kepala penjaga berdiri dan menunjuk David dan yang lainnya. Dia berbicara dengan hormat dan hati-hati. Kapten tim penegak hukum pertama-tama melihat kedua penjaga yang berlutut, lalu ke David dan kelompoknya. Dia bertanya, benarkah ini? Apakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa dia berbohong? David tidak menjawab tetapi malah bertanya. Dasar berandal. Kapten bertanya apakah itu benar, kau hanya perlu menjawab ya atau tidak. Kenapa kau memuntahkan begitu banyak sampah? Jika kau mengatakan satu kata lagi,
Aku akan. Seorang anggota tim penegak hukum menunjuk David. Sambil mengumpat, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, David menoleh dengan mata bagai kilat. Anggota tim yang menghina David langsung menutup mulutnya seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. Apakah ini kualitas tim penegak hukum? Sejujurnya, aku telah mengunjungi begitu banyak tempat dan bertemu dengan banyak sekali petugas penegak hukum, tetapi kau adalah yang terburuk yang pernah kulihat. Sepertinya kota Ember biasa saja. Kau menyebut dirimu sebagai salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Sekarang aku di sini. Kurasa kau tidak pantas menyandang nama itu, kata David sambil menggelengkan kepalanya. Saat dia mengatakan itu, semua penonton menatap David dengan wajah ngeri. Mereka bertanya-tanya, apakah anak ini bodoh? Beraninya dia mengatakan itu tentang tim penegak hukum kota Ember. Semua orang tahu bahwa tim penegak hukum kota Ember memiliki kekuatan besar dan berhak atas hidup dan mati atas kebanyakan orang. Siapapun yang menyinggung tim penegak hukum akan mati tragis jika mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Karena David mengatakan ini adalah pertama kalinya dia di kota Ember, dia jelas bukan pasukan lokal. Bahkan jika dia berasal dari kota lain atau bahkan jika dia seorang tiran di kota-kota tingkat pertama lainnya, dia tetap tidak bisa melakukan itu di kota Ember. Kecuali dia berasal dari pasukan teratas di 7 kota utama lainnya. Hanya dengan begitu wali kota-kota Ember akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Lagi pula, siapapun yang menjadi pasukan teratas di kota utama bukanlah orang lemah. Semua orang pasti tahu mereka, bahkan di Leila. Namun, dalam keadaan normal, pasukan dari satu kota utama tidak akan pergi ke kota utama lainnya. Jika mereka terlalu jauh dari titik turun mereka, akan merepotkan jika terjadi kecelakaan. Jadi, kemungkinan David datang dari kota utama tidak besar. Merasa ngeri, semua penonton melihat dengan rasa ingin tahu. Ini akan bagus. David berani menghina tim penegak hukum secara terbuka. Sudah berapa tahun sejak ini terjadi? Kedua penjaga di tanah sangat senang. Ini persis yang mereka inginkan. Orang luar sepertimu tidak berhak menghakimi kami. Bawa mereka pergi. Aku ingin memeriksanya sendiri, kata kapten tim penegak hukum dengan wajah muram. Apa yang dikatakan David benar-benar membuatnya marah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2406. Ya, Kapten, lebih dari 10 anggota tim penegak hukum menjawab pada saat yang sama. Kemudian, mereka pergi untuk menangkap David dan timnya. Mereka ingin membawa mereka ke kota, mengunci mereka, dan kemudian berurusan dengan mereka nanti. Benny, Thor, dan elit keluarga Nah semuanya berdiri di depan David. Mereka tidak peduli apakah pihak lain adalah tim penegak hukum atau bukan. Siapapun yang ingin menyentuh tuan mereka harus melewati mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari tim penegak hukum kota Ember. Namun, mereka tetap harus melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Sepertinya ini memang pertama kalinya bagimu di kota Ember karena kamu tidak tahu seberapa kuat kami. Apakah kamu pikir beberapa kentang seperti kamu dapat menghentikan tim penegak hukum? Sungguh delusi, kapten tim penegak hukum itu menyeringai dingin sambil menatap Benny dan yang lainnya. Pertunjukan dimulai. Para penonton mundur tanpa sadar. Ketika kedua belah pihak hendak bertabrakan, David berteleportasi dalam sekejap mata dan muncul kembali di depan tim ini. Kemudian, dia berbisik, mundur. Badai keluar dari bibirnya. Tim penegak hukum merasakan telinga mereka berdengung. Otak mereka kacau dan tubuh mereka terasa ringan. Kemudian, mereka terangkat ke udara. Kapten tim penegak hukum di belakang juga merasakan energi yang mengerikan mengalir ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya sudah di udara. Belum lagi para penjaga kota. Bagaimana mereka bisa melarikan diri jika tim penegak hukum bahkan tidak bisa menahannya? Dalam sekejap mata, siapapun di depan David menjadi kacau balau. Tim penegak hukum bersama dengan para penjaga kota berjumlah lebih dari 100 orang. Semuanya terbang di udara, tepat di tembok kota Ember City. Buk, 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 puff, suara tabrakan dan muntahan darah terdengar berulang kali. Setelah beberapa saat, lebih dari 100 orang jatuh ke tanah setelah menabrak tembok. Mereka semua meratap kesakitan. Semua penonton mengatupkan rahang mereka di lantai. Apa yang terjadi? Apakah aku melihat sesuatu atau telingaku menipuku?
Kata-katanya sangat kuat, tim penegak hukum dan 100 penjaga kota dikalahkan begitu saja. Siapa itu? Dia terlihat sangat muda tetapi dia sangat kuat. Tidak heran dia berani menghina tim penegak hukum kota Ember di depan umum. Tampaknya dia bisa melakukannya. Dia sangat muda dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Aku yakin latar belakangnya juga pasti sangat kuat. Tim penegak hukum dan penjaga kota sedang dalam masalah sekarang. Jika dia benar-benar dari kota-kota besar lainnya, masalah ini tidak akan berakhir dengan sesuatu yang pasti. Karena David hanya menargetkan tim penegak hukum dan penjaga kota. Para penonton di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali. Kapten tim penegak hukum itu berdiri dengan gemetar. Dia yang terkuat di antara mereka, jadi dia yang paling sedikit terluka. Namun, trauma di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan trauma di kepalanya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda ini begitu kuat sehingga dia tidak punya cara untuk melawan. Lebih jauh, David hanya mengucapkan dua kata. SS siapa kau sebenarnya? Kapten tim penegak hukum itu bertanya dengan suara gemetar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2407. Sudah kubilang, namaku David Liddell. Ini pertama kalinya aku di kota Ember dan aku berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku tidak ingin membuat masalah, tetapi kau memaksaku. Sungguh merepotkan memasuki kota. Aku memberimu beberapa keuntungan dan kau masih tidak mau membiarkanku masuk. Ada apa? Kau pikir kau bisa menggertakku hanya karena aku orang luar? Hari ini, aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan padaku, kata David ringan. Dua penjaga kota yang baru saja menerima keuntungan Benny benar-benar pingsan. Bukan karena mereka terluka parah, tetapi mereka pingsan karena ketakutan. Ketika dua kata David membuat lebih dari selusin tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota tidak berdaya, keduanya tahu bahwa mereka akan hancur hari ini. Mereka yang salah karena telah menerima suap tetapi menolak membiarkan David dan timnya lewat. Mereka mengira telah bertemu dengan orang desa yang tidak berpengalaman dan ingin menghasilkan lebih banyak uang. Dan sekarang, mereka tidak hanya gagal meraup lebih banyak keuntungan, mereka bahkan mungkin harus membayarnya dengan nyawa mereka. Jika mereka bertemu dengan orang biasa, tim penegak hukum mungkin akan menekan mereka dengan paksa dan sama sekali tidak mendengarkan penjelasan pihak lain. Namun, sekarang setelah mereka bertemu dengan seseorang seperti David, yang kuat dan memiliki latar belakang yang kuat, tim penegak hukum pasti akan mengungkap ini sampai ke akar-akarnya. Begitu mereka melacak ini kembali kedua penjaga, mereka berdua pasti akan kehilangan nyawa mereka. Di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, ditambah dengan luka fisik mereka langsung pingsan. Bolehkah saya tahu dari kota utama mana Anda berasal, Tuan David? Saya Victor Ceruti, Kapten Tim 73 dari tim penegak hukum kota Ember. Saya minta maaf karena menyinggung Anda tadi. Mohon maafkan saya. Kapten tim penegak hukum memberitahu David siapa dia. Menghadapi pemuda kuat di depannya, Victor, Kapten tim penegak hukum kota Ember, harus merendahkan dirinya. Dia harus menundukkan kepala dan meminta maaf setelah dia terluka. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan dan status. Victor tidak takut pada David, tetapi latar belakangnya. David memang kuat, tetapi dia masih muda jadi kekuatannya terbatas. Karena itu, dia tidak bisa mengalahkan wali kota sendirian. Namun, itu akan berbeda untuk kekuatan di belakangnya. Kekuatan apapun yang bisa menumbuhkan pewaris seperti David sangat menakutkan. Pasukan teratas di 8 kota utama The Spirit Cage semuanya saling mengenal di Layla. Kecuali jika itu adalah hubungan yang bermusuhan. Jika tidak, mereka akan menunjukkan rasa hormat satu sama lain dan tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas. Pada akhirnya, bawahanlah yang bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dengan kata lain, jika David adalah keturunan langsung dari pasukan teratas di 7 kota utama lainnya, bawahan pastinya akan menjadi pihak yang harus disalahkan. Ketika saatnya tiba, dikeluarkan dari tim penegak hukum akan menjadi hukuman yang paling ringan. Para penonton juga mengharapkan kata-kata Victor. Kapten tim penegak hukum itu tidak ada apa-apanya di hadapan David, yang jelas merupakan keturunan dari kekuatan yang kuat. Orang bijak itu tunduk pada keadaan. Kau ingin tahu tentang latar belakangku, kan? Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku adalah aku. Aku sendirian. Aku tidak memiliki latar belakang atau kekuatan apapun di belakangku.
jadi lakukan saja apapun yang kau inginkan kepadaku. Aku akan menerima apapun yang kau lemparkan kepadaku, kata David. Jujur, namun, tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua mengira dia tidak ingin mengungkapkan siapa dirinya. Mungkinkah seseorang, sendirian, memiliki bakat dan kekuatan yang begitu kuat? Bagaimanapun, tidak ada penonton yang hadir mempercayainya, termasuk Victor. Karena dia adalah kapten tim penegak hukum kota Ember, dia dianggap sebagai orang terkemuka di kota Ember, dengan dukungan kuat di belakangnya. Karena itu, dia telah bertemu dengan banyak orang jenius. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan seperti David. Hanya 2 kata darinya yang dapat mengalahkan tim penegak hukum dan ratusan penjaga kota dalam hitungan detik. Mungkin hanya kapten dari seluruh tim penegak hukum yang memiliki kekuatan ini. Tuan David, tenanglah. Tuan David, harap tenanglah. Ini semua salah paham. Kami tidak bermaksud untuk mengambil tindakan terhadap Anda sekarang. Kami hanya ingin mengundang Anda ke kediaman wali kota. Kondisi di sini terlalu buruk. Karena ini adalah pertama kalinya Anda di kota Ember. Kami harus menjadi tuan rumah bagi Anda, Victor menjelaskan dengan cepat. Oh, benarkah? David berpura-pura bingung. Benar sekali. Begitulah adanya. Beraninya kami melakukan apapun kepada Anda. Anda pasti lelah karena perjalanan, jadi kami ingin mengundang Anda ke kediaman wali kota untuk minum teh. Jadi, maksud Anda bukan saya yang salah. Saya salah paham dan saya seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap Anda, tanya David sambil tersenyum tipis. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2408. Tidak, kamilah yang tidak mengerti hal ini. Jadi itulah mengapa Anda salah paham, Tuan David. Ini salah kami, ini semua salah kami. Itu lebih seperti itu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Karena kalian semua sudah di sini, mari kita pergi ke kediaman wali kota terlebih dahulu. David berbalik dan naik kereta kuda. Sekarang setelah sebagian kekuatannya terekspos, ia harus pergi ke kediaman wali kota untuk melihatnya. Menurut pemahaman David, kediaman wali kota pada umumnya dikendalikan oleh beberapa pasukan terkuat secara bergantian dan itu merupakan kekuatan tempur tertinggi di sebuah kota. Rencana David untuk tetap bersikap rendah hati tidak dapat diwujudkan sekarang. Sekarang, David juga telah memikirkannya dengan matang. Karena mereka akan berakar di sini, Thor pasti akan mengancam kepentingan beberapa orang. Oleh karena itu, ia harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ia hanya dapat kembali ke dunia nyata dengan tenang setelah ia menghentikan ini sejak awal. Jika tidak, ia masih perlu menunjukkan kekuatannya saat saatnya tiba. Victor menghela napas lega saat melihat David berbalik dan memasuki kereta kuda. Untunglah aku berhasil lolos dari ini. Jika David membunuhku, aku akan mati sia-sia. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota tim penegak hukum dan para penjaga di belakangnya. Siapa yang mengira seorang anak muda yang tidak berbahaya akan memiliki kekuatan sebesar itu? Jika bukan karena belas kasihannya, mungkin mereka semua sudah mati sekarang. Setelah lolos dari bencana, semua orang merasa bahwa hidup ini begitu indah. Mereka harus berhati-hati di masa depan dan bersikap rendah hati bila perlu. Mereka tidak bisa main-main dengan orang seperti ini lagi, atau mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Suruh seseorang untuk memeriksa apakah kedua orang itu sudah mati. Jika mereka masih hidup, kurung mereka dan tunggu Tuan David untuk membereskan mereka. Mereka pasti sudah lelah hidup karena tidak membiarkan Tuan David masuk ke kota setelah menerima hadiahnya. Mereka pantas mati 10.000 kali. Victor menatap kedua penjaga yang tak sadarkan diri itu dan berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, dia dipenuhi amarah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jadi, dia ingin sekali mencabik-cabik orang-orang itu. Jika bukan karena mereka berdua, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini hari ini. Dia dipermalukan di depan banyak orang dan bahkan menyinggung seseorang yang tidak mampu dia hina. Dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari krisis ini dengan aman. Jika dia dipecat oleh tim penegak hukum, maka hidupnya akan mengerikan. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa kejayaannya sebelumnya. Sebagai kapten tim penegak hukum kota Ember, Victor tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan dia menjalani kehidupan yang riang. Dia memiliki status yang cukup tinggi. Kemanapun dia pergi,
orang lain harus dengan sopan memanggilnya Kapten Ceruti. Jika dia dikeluarkan dari tim penegak hukum karena ini, dia akan sangat dirugikan. Statusnya di kota Ember tidak hanya akan jatuh ke dasar dan diejek, tetapi statusnya dalam keluarga juga akan jatuh. Lebih dari itu, dia mungkin akan ditinggalkan oleh keluarganya. Kemudian, dia akan menjadi seseorang yang berada di lapisan masyarakat paling bawah. Victor tidak menginginkan itu. Jadi, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah mendapatkan pengampunan David, dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2409. Setelah mendengar perintah Victor, beberapa anggota tim penegak hukum mendatangi para penjaga yang pingsan dan menendang mereka beberapa kali. Mereka juga membenci kedua bajingan ini. Ketika mereka melihat keduanya tidak bereaksi, mereka berjongkok untuk melihat apakah keduanya masih bernapas. Setelah memastikan bahwa mereka tidak mati, mereka mengangkat keduanya dan menyeret mereka ke kota Ember. Orang bisa membayangkan bahwa apa yang menanti mereka akan menjadi perlakuan yang paling tragis. Bahkan jika David mengabaikan mereka, Victor tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia dijebak sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada keduanya. Ada apa? Kenapa kalian masih di sini? Tidakkah kalian ingin memasuki kota? Kembalilah ke barisan. Jika tidak, kalian tidak akan diizinkan memasuki kota. Victor mengamati para penonton dan berteriak. Dia begitu rendah diri tadi, tetapi setelah David pergi, dia kembali menjadi dirinya yang sombong. Di hadapan David, dia harus rendah diri. Bagaimanapun, dia tidak cukup kuat dan dia tahu lebih baik daripada bertarung ketika peluang tidak berpihak padanya. Saat Victor berkata demikian, para penonton pun segera bubar. Meskipun tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya. Jika David berani menindak tim penegak hukum, itu membuktikan bahwa ia mampu dan punya latar belakang untuk melakukannya. Mereka tidak berani menyinggung tim penegak hukum. Jika tidak, mereka tidak akan bisa tinggal di kota Ember. Para penjaga kota juga menyeret tubuh mereka yang terluka kembali ke pos mereka dan terus mengawasi gerbang. David dan timnya naik ke 3 gerbong dan memasuki kota Ember, sementara orang-orang yang mengantre memperhatikan mereka dengan tatapan iri. Victor membawa David dan timnya ke kediaman wali kota. Ia telah melaporkan apa yang terjadi kepada kapten seluruh tim penegak hukum. Kemudian, kapten tersebut melaporkan hal ini kepada wali kota Ember. Saat ini, wali kota Ember, Salem Birch, sedang menunggu David di kediamannya. Jarang sekali melihat orang yang berani membuat masalah di gerbang kota Ember. Sesuatu seperti ini pernah terjadi di masa lalu, tetapi semua orang mendapat hukuman yang pantas. Sudah lama sejak seseorang melakukan ini. Jadi, Salem ingin melihat siapa orang ini. Begitu tiba di kediaman wali kota, David turun dan mengangkat kepalanya untuk melihat pintu kediaman wali kota yang tinggi dan kokoh. Dia bisa merasakan energi yang sangat kuat dari dalam. Tentu saja, itu bukan energi yang dia rasakan saat dalam perjalanan ke sini, itu jauh berbeda dari ini. Dibandingkan dengan energinya, itu jauh lebih rendah. Karena itu, David penasaran. Apa yang terjadi? Bukankah kediaman wali kota dikendalikan oleh kekuatan terbesar di kota? Mengapa energi dari kediaman wali kota Ember City begitu lemah? Bahkan lebih lemah dari orang misterius yang kutemui di jalan. Apakah itu wali kota? Sementara David menebak apakah energi di dalam itu berasal dari wali kota, Victor membungkuk padanya dan berkata, "Wali kota sedang menunggumu." "Silakan, Tuan David." Saat David masuk ke kediaman, dia semakin bingung. Apakah ini level wali kota Ember City? Bukankah ini agak lemah? Siapa orang misterius yang kutemui waktu itu? Bukankah mereka dari Ember City? David menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia memutuskan untuk berhenti berpikir. Dia baru akan memutuskan setelah bertemu dengan wali kota yang katanya itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2410. Dengan Victor memimpin, David segera tiba di aula resepsi kediaman wali kota. Seorang pria setengah baya yang tinggi dan kekar berdiri berjaga di pintu. Matanya yang seperti elang menatap semua orang. David tidak terganggu. Sebaliknya, Benny dan yang lainnya di belakangnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka,
seolah-olah mereka sedang diincar oleh binatang purba yang haus darah. Victor bergegas menyambutnya dan berkata, "Kapten Longer, ini Tuan David." Hanya ada satu orang di seluruh kota Ember yang akan dipanggil Victor sebagai Kapten Longer. Dia adalah bos dari semua penegak hukum, Aryan Longer. Dia juga tangan kanan wali kota. Dia tidak akan mematuhi perintah orang lain kecuali perintah wali kota. Dengan kata lain, dia hanya akan mendengarkan siapapun yang menjadi wali kota. Status Aryan di kota Ember jauh lebih tinggi daripada kapten tim kecil seperti Victor. Tidak berlebihan jika dikatakan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. "Apakah kau yang membuat onar di gerbang kota?" tanya Aryan sambil menatap David. Jika Aryan menatap seseorang di kota Ember seperti ini, mereka akan sangat ketakutan hingga menjadi lemah dan tidak dapat berdiri. "Aku tidak ingin mengulanginya," kata David dengan tenang. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. "Tidak buruk, nak. Kau orang pertama yang berbicara kepadaku seperti ini. Tidak heran kau berani membuat onar di kota Ember. Kau cukup berani, aku hanya ingin tahu apakah kau masih bisa bersikap tangguh setelah ini," kata Aryan dengan setengah tersenyum di wajahnya. Menghadapi ancaman seperti itu, David menyipitkan matanya. Dia menatap pihak lain dengan setengah tersenyum dan berkata dengan nada menghina, "Dan kaulah yang akan melakukan itu." "Nak, kau belum pernah mendengar namaku sebelumnya, ya?" Hanya segelintir orang di kota Ember yang berani mengatakan itu kepadaku. "Apakah kau pikir kau bisa menjadi salah satu dari mereka? Kau akan tahu jika mencobanya. Kenapa kau memuntahkan begitu banyak omong kosong?" David tampak meremehkan. "Apakah kau pikir aku tidak berani melakukannya?" Aryan merasa bahwa ia sedang diprovokasi, jadi ia melotot ke arah David dengan mata buasnya. Ia tampak seperti hendak mencabik mangsa di depannya menjadi dua. Victor tidak berani bernapas terlalu keras di dekat keduanya yang sedang berkonflik. Ia tidak mampu menyinggung keduanya. Salah satunya adalah Kapten Longer, dan yang satunya lagi adalah keturunan langsung dari pasukan tingkat menengah atau atas dari kota utama. Jantung Benny dan Thor berdegup kencang. Mereka tahu betapa kuatnya tuan mereka, tetapi bagaimanapun juga ini adalah kota Ember. Itu adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Jika Kapten Longer bisa menjadi kapten tim penegak hukum dan menjaga ketertiban di kota Ember, ia tidak boleh dipandang rendah. "Berhenti memuntahkan omong kosong jika kau bisa bertarung. Kamu bertele-tele seperti jalang." David terus memancing Aryan. Energi yang dia rasakan di luar kota bukan milik orang Aryan ini. Sebaliknya, itu milik wali kota di dalam ruangan. Bagi David, kekuatan Aryan yang sangat kecil itu mirip dengan Victor, mungkin hanya sedikit lebih kuat. "Kamu yang menginginkannya," kata Aryan, kata demi kata. Tepat saat dia hendak menunjukkan kepada David apa yang mampu dia lakukan, sebuah suara datang dari ruangan di belakangnya. "Ari, suruh Tuan David masuk." Aryan segera menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menjawab dengan hormat, "Baik, wali kota." Kemudian, dia berbalik untuk melihat David. "Silakan, nak, wali kota menunggumu di dalam." David mengangkat bahu dan berjalan maju. Ketika dia berjalan melewati Aryan, dia berhenti dan memerintahkan, "Benny, Rivers, tunggu aku di sini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang berani melakukan apapun padamu. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun darimu, aku akan mengakhiri hidup mereka yang terkutuk." Setelah mengatakan itu, dia memiringkan kepalanya untuk melirik Aryan. Jelas, dia mengarahkan ini padanya. Aryan sangat marah sehingga dia ingin memukul anak ini di depannya sampai mati. Kapan dia menderita keluhan seperti itu sejak menjadi Kapten Longer dari tim penegak hukum kota Ember? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2411. "Jangan khawatir, Tuan, kami akan menunggumu di luar sini," kata Benny dan Thor bersamaan. Pada saat yang sama, mereka terengah-engah karena cemas. Mereka berpikir, "Tuan David yang terkasih, tolong berhentilah memusuhi Kapten Longer. Anda mungkin tidak takut, tetapi kami takut." Orang-orang biasa tidak akan sanggup menahan keperkasaan Kapten Longer, kapten tim penegak hukum kota Ember. Jika David tidak ada di sini untuk mendukung mereka, tatapan mata Aryan akan membuat Benny dan timnya ketakutan setengah mati. Victor gemetar karena dia sangat takut.
Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang yang berani berbicara seperti itu kepada Kapten Longer. Dengan posisi Aryan di kota Ember, meskipun wali kota adalah atasannya, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada Aryan. Tim penegak hukum kota Ember bukanlah kekuatan yang bisa dipandang rendah. Ada 12 anggota dalam tim penegak hukum kecil, dan dengan kapten tim, akan ada 13 anggota. Kemudian, seluruh tim penegak hukum akan terdiri dari 108 tim kecil yang akan dikelola oleh seorang kapten. Tim penegak hukum kota Ember terdiri dari 108 tim kecil dan Aryan adalah satu-satunya kapten. Dia mengelola tim elit yang beranggotakan lebih dari 100.000 orang dan mengawasi ketertiban seluruh kota Ember. Karena itu, orang bisa melihat betapa kuatnya Aryan. Selain keluarga Birch, Campbell, dan Fidels, mereka yang bertanggung jawab atas pasukan lain harus bersikap hormat. Setiap kali mereka melihatnya, itulah sebabnya Aryan berani mengatakan bahwa hanya ada segelintir orang di kota Ember yang bisa mengendalikannya. Dia memiliki kekuasaan dan status. Nak, lumayan, aku akan mengingatmu. Di masa depan, aku harap kamu tidak akan menyesali apa yang kamu katakan hari ini, kata Aryan dengan gigi terkatup sambil menatap David dengan mata seperti elang. David melengkungkan bibirnya dan menunjukkan seringai dingin kepada Aryan. Berhentilah menakut-nakutiku, aku sangat pemalu. Tapi aku juga harus memperingatkanmu. Orang-orang di sana bersamaku, jadi jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari mereka, kau mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Setelah mengatakan itu, David berjalan ke ruang resepsi tanpa menoleh. Dia ingin melihat siapa wali kota Ember City. Aryan sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena wali kota tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun kepada David dan orang-orangnya. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya di dalam dirinya. Ketika dia menoleh untuk melihat Victor, Victor sangat takut hingga dia berlutut. Kapten Longer, tolong jangan marah. Tolong jangan marah. Victor sangat takut. Dia takut Kapten Longer akan menyalahkannya. Jika memang begitu, bukankah seharusnya dia merasa sedih? Aku sangat tidak beruntung. Victor merasa tertekan. Mengapa giliranku untuk menjaga ketertiban di gerbang 32 hari ini? Bukankah lebih baik jika itu terjadi sehari sebelum atau sesudahnya? Terkadang ketika Anda tidak beruntung, kemalangan bisa terjadi, betapapun hati-hatinya Anda. Jika aku bertanya kepada David dengan benar, tidak begitu tegas seperti mendengarkan anjing penjaga itu, dan mengirim David ke kota dengan selamat, semua ini tidak akan terjadi dan aku tidak akan berakhir dalam situasi ini. Victor sangat menyesal, namun, dia tidak bisa memutar balik waktu. Aryan mengabaikan Victor dan mengalihkan pandangannya ke Benny dan tim. Benny dan Thor tidak berani menatap Aryan, jadi mereka sengaja memiringkan kepala ke satu sisi. Kenyataannya, mereka sangat cemas. David berjalan ke aula resepsi. Ruangan itu sangat besar dan dekorasinya mewah. Pemandangan yang sangat mempesona. Sebagai wajah kota Ember, kediaman wali kota tentu saja tidak bisa terlalu jelek. Saat memasuki pintu, David melihat seorang lelaki tua duduk di atasnya. Dia yakin bahwa lelaki itu adalah wali kota Ember City. Sejujurnya, David sedikit kecewa. Dia seorang wali kota, tetapi dia tidak sekuat yang kukira. Aku bisa menghancurkannya bahkan jika aku menekan 90% kekuatanku. Dia terlalu rendah dibandingkan dengan orang misterius yang kutemui. Mereka sama sekali tidak selevel. Saat itu, David mengira orang misterius itu berasal dari Ember City. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2412. Sekarang, tampaknya tidak demikian. Bagaimanapun, wali kota sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi di sebuah kota. Saat David menilai wali kota Ember City, Salem juga melakukan hal yang sama. Pemuda ini tidak terlihat terlalu buruk. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang kekuatannya. Mungkin dia punya cara khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Siapapun yang bisa bersembunyi dariku bukanlah orang biasa. David, temanku, silakan duduk. Salem memberi isyarat. Dia telah mengetahui nama David dari laporan Aryan. Dia juga mencoba mengingat pasukan teratas mana di Leila yang memiliki ahli waris dengan nama belakang Liddell. Namun, dia tidak dapat mengingat satu pun. Mungkin ada banyak alasan untuk ini. Pertama,
dia tidak terlalu memperhatikan generasi muda. Selain itu, dia telah tinggal di The Spirit Cage begitu lama sehingga dia tidak tahu banyak tentang Layla lagi. Kedua, David mungkin adalah keturunan langsung yang dibina secara rahasia oleh suatu kekuatan. Mungkin dia tidak pernah menunjukkan dirinya di depan umum dan itulah sebabnya tidak ada yang mengenalnya. Alasan lain mungkin karena David sengaja berbohong tentang namanya untuk menyembunyikan siapa dirinya. "Apakah Anda wali kota Ember City?" tanya David. "Ya, saya wali kota Ember City saat ini, Salem Birch. Bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal?" "Anda tidak perlu tahu dari mana saya berasal untuk saat ini. Saya punya pertanyaan untuk Anda sekarang. Saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur, Wali Kota Salem," kata David dengan kasar. "Ada apa?" Salem tampak penasaran. Dia tidak terganggu oleh kekasaran David. Dia masih muda, jadi wajar baginya untuk bersikap seperti ini saat dia memiliki kekuatan. Siapa yang tidak muda sebelumnya? Salem juga sama saat dia masih muda. Dia pikir dia adalah yang kedua setelah Tuhan dan akan memandang rendah semua orang. Dia yakin bahwa dia bisa menjadi penguasa Layla ke-6 yang menciptakan sejarah dan mendapatkan ketenaran abadi. Namun, dia bukan satu-satunya yang memiliki pikiran ini. Dia akan melepaskan pikiran itu seiring berjalannya waktu dan mengasah ketajamannya. "Apakah ada orang yang lebih kuat darimu di kota Ember?" Alasan David menanyakan pertanyaan ini adalah untuk memeriksa apakah orang misterius yang ditemuinya di tengah jalan berasal dari kota Ember. Ini sangat penting bagi David. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di The Spirit Cage yang membuatnya merasa tidak berdaya ketika dia menjadi sasaran orang misterius itu. David sama sekali tidak berani menunjukkan kekuatannya dan dia hanya bisa menggunakan sistem untuk menyembunyikan dirinya. Itu karena dia tahu pihak lain jauh lebih kuat darinya. Kekuatan jiwa level 1 tertingginya jelas bukan tandingan orang misterius itu. David tidak ingin mengungkap rahasianya sebelum mengetahui apakah orang misterius itu adalah teman atau musuh. "Mengapa kamu menanyakan ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kau hanya perlu menjawab, iya, atau tidak," desak David. Salem terkekeh dan berkata, "Karena kau bertanya, aku akan memberitahumu saja. Lagi pula ini bukan rahasia. Ada 3 kekuatan yang mengendalikan kota Ember, dan kami bergantian menjadi wali kota. Saat ini, akulah yang terkuat di sini dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kedua kekuatan itu sedikit lebih lemah dariku. Namun, jika kita harus bertarung, akan ada banyak variabel. Bahkan jika aku sedikit lebih kuat, itu tidak cukup bagiku untuk mendikte hasil pertempuran." Dia terdengar sangat sombong ketika mengatakan itu. Namun, David mengerutkan kening ketika mendengarnya. Patua Birch adalah wali kota Ember, jadi jelas betapa kuatnya dia. Dia tidak perlu berbohong. Lalu, siapa orang misterius yang ditemui David di tengah jalan yang memata-matainya? David tidak bisa mengerti. Ketika orang misterius itu muncul, mereka tidak jauh dari kota Ember. Salem mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di kota itu dan 2 lainnya hampir sama dengannya. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada David, apalagi orang misterius itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2413. "Terima kasih, Wali Kota Salem," jawab David sopan. Orang tua ini baik. Pada akhirnya, dia adalah wali kota Ember City jadi dia tidak berpikiran sempit seperti orang-orang pemarah di luar sana yang hanya berotot dan tidak punya otak. David akan selalu menghormati orang-orang yang menghormatinya. Jika Salem memperlakukan orang asing seperti dia seperti itu, maka David tentu harus bersikap sopan juga. "David, Anda terlalu baik. Bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Saya rasa Anda belum pernah ke sini sebelumnya." "Wali Kota Salem, ini memang pertama kalinya saya di Ember City. Mengenai asal saya tidak bisa memberitahu Anda karena beberapa alasan." "Mohon maaf." David ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Salem tetapi, sayangnya, Salem tidak mau mempercayainya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berbohong. Salem bisa mengerti. Dia mengira David adalah pewaris yang dibina secara rahasia oleh suatu kekuatan besar di Layla dan belum pernah menunjukkan wajahnya di luar sebelumnya. Jadi itulah sebabnya dia tidak ingin mengungkap siapa dirinya. "Saya mengerti. Jika memang begitu, saya tidak akan bertanya lagi.
Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Anda dapat datang kepada saya. Saya masih memiliki wewenang di kota Ember. Selama itu dalam kekuasaan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. David terkejut dengan pernyataan niat baik Salem kepadanya. Saya tidak memiliki latar belakang apapun, jadi mengapa seorang wali kota melakukan ini? Apakah dia melihat kekuatan saya? Tidak mungkin. David menolak jawaban ini. David tahu apa yang dapat dilakukan sistem. Bahkan orang misterius yang kuat itu tidak mengetahui rahasianya. Jadi bagaimana Salem akan mengetahuinya? Terima kasih, Wali Kota Salem. Saya akan tinggal di kota Ember untuk beberapa waktu, jadi saya harap Anda akan menjaga saya dengan baik. David mengucapkan terima kasih lagi. Kau terlalu baik, David. Kau masih muda dan menjanjikan, jadi kau akan memiliki masa depan yang baik. Datanglah padaku jika kau butuh sesuatu. Keduanya mengobrol dengan gembira selama beberapa saat. Mengenai David yang membuat masalah di gerbang kota Ember, Salem tidak menyebutkannya sama sekali. Seolah-olah dia tidak tahu tentang ini. Salem memperlakukan David sebagai investasi kecil. Ini hanya masalah kecil. Sekarang setelah dia tua dan telah berumur panjang, dia akan mengingat dirinya sebagai seorang pemuda setiap kali dia melihat seseorang seperti David yang begitu bersemangat. Menurut apa yang dikatakan Aryan, David dapat dengan mudah menangani tim penegak hukum dan lebih dari 100 penjaga kota hanya dengan 2 kata. Jadi, kekuatan jiwanya jelas menonjol di antara generasi muda di Leila. Selain itu, dia memiliki sarana untuk menyembunyikan dirinya. Selama dia berada di luar sana, dia sama sekali tidak terganggu oleh Kapten Aryan Longer dari tim penegak hukum. Mempertimbangkan semua hal ini, David pasti telah dibina secara diam-diam oleh salah satu kekuatan utama. Orang ini pasti akan menjadi andalan semua kekuatan. Dia bahkan mungkin menjadi pengendali sejati mereka semua. Keluarga Birch memiliki seorang Grandmaster Overlord parsial dan kekuatan mereka juga berada di puncak Leila. Selain dari 5 penguasa Leila, tidak ada seorang pun yang layak untuk didekati. Namun, akan lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Jika dia menghukum David hari ini, kekuatan di belakang David akan mendatanginya di masa depan. Itu akan merepotkan. Meskipun keluarga Birch tidak takut, akan lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah. Setiap kali 2 kekuatan utama bertabrakan, kedua belah pihak pasti akan kalah. Dengan mempertimbangkan hal ini, Salem tidak mempersulit David. Tentu saja, jika dia berani melakukannya, David tidak akan keberatan menunjukkan kepada Salem siapa dia. Kekuatan jiwa seorang Overlord tidak terkalahkan di The Spirit Cage. Bahkan jika semua orang dalam keluarga Birch di Leila menggabungkan kekuatan mereka tidak akan bisa menjadi lawan David. David tidak perlu menggunakan klonnya untuk mengalahkan keluarga Birch dengan mudah. Inilah perbedaan antara seorang Overlord dan siapapun yang berada di bawah Overlord Realem. Perbedaan antara keduanya tidak dapat diimbangi dengan menambah jumlah orang. Wali Kota Salem, jika tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Saya baru saja sampai di Ember City, jadi saya harus mencari tempat untuk menetap. David menyatukan kedua tangannya untuk pamit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2414. Dia telah mencapai apa yang ingin dia lakukan di sini. Dia memahami situasi umum kota Ember. Biasa saja, jika Salem berkata jujur, David dapat dengan mudah menghancurkan kota Ember sekarang juga. Jika semua kota utama seperti ini, tidak ada tempat di kota Ember yang dapat menghentikannya. Namun, orang misterius itu telah menjadi simpul di hati David. Jadi, dia tidak berani bersikap terlalu tidak terkendali. Mudah untuk menemukan tempat untuk menetap. Saya punya banyak properti. Anda dapat memilihnya nanti. Saya akan memberikan yang Anda pilih. Tidak ada apa-apanya. Salem menawarkan dengan murah hati. Tidak perlu, tidak. Terima kasih, Wali Kota Salem. Anda tidak dapat melakukan itu. Bagaimana saya bisa menginginkan rumah Anda? Saya dapat menyelesaikannya sendiri, terima kasih. David dengan cepat menolaknya. Dia tidak hanya membeli rumah untuk ditinggali, tetapi dia melakukannya untuk mendapatkan barang-barang mewah. Setiap rumah di kota utama seperti kota Ember pasti mahal. Itu semua adalah poin yang mewah. Karena David ingin tinggal di sini dalam jangka panjang, dia ingin membeli beberapa lagi. Tidak ada apa-apanya,
Itu hanya rumah. Bagimu dan aku, itu hanyalah harta duniawi. Wali kota Salem, aku bisa mengurus ini sendiri jadi aku tidak akan mengganggumu. Terima kasih atas kebaikanmu. David menolak. Salem lagi. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan memaksamu lagi. Salem hanya mengatakan itu dengan santai. Bagaimana mungkin keturunan langsung yang dibudidayakan secara rahasia kekurangan uang? Dia mungkin memiliki tumpukan dan tumpukan sumber daya untuk digunakan. Terima kasih atas kebaikanmu, Wali Kota Salem. David, aku tidak akan mengirimmu pergi. Jika kamu tidak ada urusan di kota Ember, kamu bisa datang dan berbicara dengan orang tua ini. Tidak masalah, aku pasti akan mampir. David setuju. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Benny dan yang lainnya menunggu dengan cemas di luar. Ini adalah kediaman wali kota Ember City, salah satu dari 8 kota utama di The Spirit Cage. Kota lapis pertama dan kedua seperti Weir dan Sol tidak akan pernah bisa dibandingkan. Siapapun yang bisa menjadi wali kota Ember City pasti berasal dari pasukan terbaik di Leila. Meskipun Benny dan yang lainnya mengira David juga berasal dari salah satu dari mereka, bagaimana jika dia bukan? Apa yang harus mereka lakukan jika Tuan David menyinggung wali kota Ember City? Saat mereka merasa tersiksa, David muncul. Tuan David, Tuan David. Benny dan Thor memanggil dengan gembira pada saat yang sama. Mereka mengamati David dan setelah memastikan dia tampak sama seperti saat dia masuk, mereka menghela napas lega. Dalam hati, David mengangguk pada keduanya sebagai tanggapan. Saat dia berjalan ke Aryan, Salem berkata dari dalam aula resepsi. Ari, minta maaflah pada Tuan David. Dia akan tinggal di kota Ember untuk sementara waktu dan Anda adalah kapten tim penegak hukum kota Ember. Jadi kalian akan sering bertemu di masa mendatang. Jangan perlakukan dia seperti musuh Anda. Aryan terkejut. Setelah 2 hingga 3 detik, dia kembali sadar. Wali kota, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Salem melanjutkan, apa? Apakah Anda tidak mematuhi saya sekarang? Ya, Wali kota. Aryan menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Kemudian, dia menatap David dan menahan ketidakpuasan di hatinya untuk berkata dengan tegas, saya minta maaf. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2415. Permintaan maaf Aryan membuat Benny dan yang lainnya membelalakkan mata. Mereka tampak tidak percaya, meskipun Aryan terdengar tidak wajar dan dia tidak melakukannya dengan sukarela karena tidak punya pilihan, ini membuktikan betapa hebatnya Master David. Dia adalah Kapten Longer dari tim penegak hukum kota Ember di salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Selain wali kota, dia hampir tak terkalahkan di kota Ember. Wali kota juga orang yang paling berwenang di seluruh kota Ember. Jika Benny dan yang lainnya ragu tentang identitas tuan mereka, mereka sekarang yakin bahwa dia memiliki salah satu pasukan teratas di Leila di belakangnya. Jika tidak, wali kota Ember tidak akan begitu sopan dan bahkan meminta kapten tim penegak hukum untuk meminta maaf. Mungkin pasukan di belakang Master David mengenal pasukan di belakang wali kota Ember. Mungkin mereka bahkan cukup dekat. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Benny dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Semakin tinggi status majikan mereka, semakin bahagia mereka. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Tapi kuharap kau bisa mengatur orang-orangmu dengan baik. Berhentilah membuat kesimpulan sebelum mengetahui situasinya. Itu tidak baik. Setelah David mengatakan itu, dia berjalan keluar dari kediaman wali kota tanpa menoleh ke belakang. Benny dan yang lainnya segera mengikutinya. Pada saat ini, Victor yang sedang berlutut merasa seolah-olah semua energinya telah terkuras. Tak lama kemudian, dia jatuh lemas ke tanah. Dia merasa pusing. Oh tidak, aku dikutuk. Status David begitu tinggi hingga menakutkan. Bahkan wali kota sangat sopan padanya. Terlebih lagi, Kapten Longer bahkan dipaksa untuk meminta maaf padanya. Tapi aku ingin mengurungnya. Bukankah aku mencari kematian? Sekarang, Victor tidak khawatir apakah dia bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai kapten tim penegak hukum. Sebaliknya, dia khawatir apakah dia masih bisa hidup. Dia akan segera meninggal, jadi siapa peduli jika mereka mengangkatnya menjadi wali kota, apalagi kapten tim penegak hukum. Begitu dia meninggal, dia tidak akan punya apa-apa.
Victor tidak dapat menahan stres dan pingsan. Aryan menatap punggung David. Ketika David akhirnya menghilang dari pandangan, dia berbalik dan berjalan ke aula resepsi. Setelah dia masuk, dia melihat Salem duduk di sana. "Wali kota, siapa anak itu? Siapa identitasnya?" tanya Aryan lugas. Dia sangat tidak senang ketika diminta untuk meminta maaf. Setelah itu, dia memikirkannya dan menyadari jika wali kota ingin dia meminta maaf, pasti ada alasannya. David mungkin tidak sesederhana kelihatannya. "Aku tidak tahu." Salem menggelengkan kepalanya. Aryan tidak bisa menerima jawaban ini. "Kau tidak tahu apa-apa dan tetap ingin aku meminta maaf. Kau membodohiku, wali kota. Kau tidak bercanda denganku, kan?" Aryan tampak tidak percaya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2416. Apa yang bisa ditertawakan? Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah bertanya pada David, tetapi dia tidak memberitahuku. Lalu mengapa kau memintaku untuk meminta maaf padanya? Aku sudah cukup baik untuk tidak mencabik-cabiknya. Kapan aku, Aryan Longer, meminta maaf kepada orang yang tidak penting seperti dia? Aku sangat marah, gerutu Aryan dengan marah. "Ari, kau tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Aku mungkin tidak tahu siapa David, tetapi aku tahu dia tidak sederhana. Dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat di usianya yang seperti itu, sehingga dia harus menonjol bahkan di antara generasi muda Leila." Setelah Salem selesai berbicara, dia menatap Aryan yang masih marah. Dia tersenyum, mengabaikannya, dan terus berkata pada dirinya sendiri. Selain itu, David mengatakan bahwa karena suatu alasan, dia tidak dapat mengungkapkan latar belakangnya. Jadi kurasa dia mungkin adalah pewaris yang diam-diam dibina oleh kekuatan besar tertentu. Selain itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi pengendali yang sebenarnya di masa depan. Dia belum menunjukkan wajahnya di depan umum, jadi dia tidak dapat mengungkapkan dirinya sendiri. Jika kamu menyinggung perasaannya, apakah kamu pikir dia akan membiarkanmu pergi setelah dia mendapatkan kekuasaan? Mendengar ini, kemarahan di hati Aryan perlahan padam. Jika David memiliki status ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Pasukan teratas yang disebutkan Salem adalah mereka yang memiliki penguasa parsial. Jadi, akan semudah membalikan telapak tangan untuk berurusan dengan seorang kapten tim penegak hukum kota Ember di kota utama The Spirit Hedge. Namun, Aryan masih berkata dengan keras kepala, "Ini hanya dugaanmu, kan? Itu mungkin tidak benar. Kurasa aku 90% benar. Aku tidak percaya." Aryan masih keras kepala. "Ari, David tidak bisa memalsukan rasa percaya dirinya saat dia berkata ingin membunuhmu. Dia bisa dan akan membunuhmu. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Kamu hanya perlu mencari cara untuk memperbaiki hubunganmu dengannya sebisa mungkin di masa depan. Menyinggung perasaannya tidak baik untukmu. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Terserah kamu apa yang ingin kamu lakukan. Jika suatu hari David datang menjemputmu, jangan minta bantuanku." Aryan memikirkan kembali apa yang dikatakan David saat dia lewat. Dia meminta Aryan untuk berhati-hati atau dia akan kehilangan nyawanya. Sikap menghina itu, ekspresi meremehkan, dan mata dengan sedikit niat membunuh. David benar-benar meremehkan Kapten Longer. Saat itu, dia sangat pusing karena marah sehingga dia bahkan ingin memberi David pelajaran. Kalau dipikir-pikir lagi, Aryan beruntung karena wali kota menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tidak dapat diprediksi. "Pak Wali Kota, kalau begitu, lalu apa yang harus saya lakukan?" Saat Aryan menanyakan pertanyaan ini, itu menunjukkan bahwa dia percaya pada Salem dan benar-benar tenang. Bukankah David bilang dia ingin tinggal di Ember City untuk sementara waktu? Sebagai kapten tim penegak hukum, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk membantunya memecahkan beberapa masalah dan memberikan kesan yang baik padanya. Saya akan memintanya untuk datang kapan-kapan supaya Anda dapat menjernihkan semua kesalahpahaman. Usul Salem. "Begitu, terima kasih, Wali Kota." Aryan membungkuk kepada Salem. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Baguslah kau bisa mencari tahu sendiri, Ari. Statusmu memang sangat tinggi di Ember City, tetapi kau masih harus menempuh jalan panjang di Leila.
Mungkin kau sudah menduduki jabatan tinggi di sini selama bertahun-tahun, jadi kau terbiasa memandang rendah orang lain. Kau harus tahu bahwa ini sangat berbahaya, dan insiden David bisa menjadi peringatan bagimu. Terima kasih atas petunjukmu, Wali Kota. Baiklah, lanjutkan. Carilah cara untuk memperbaiki hubunganmu dengan David. Kau akan berterima kasih padaku di masa depan. Salem melambaikan tangannya. Baik, Wali Kota. Aryan pergi dengan berat hati. Sekarang, pikirannya penuh dengan pikiran. Bagaimana aku bisa menghubungi David dan membangun hubungan yang baik dengannya? Dia tahu Wali Kota benar. Dia sudah terlalu lama tak terkalahkan di sebidang tanah kecil ini. Dia telah lupa bagaimana menjadi rendah hati. Jika Wali Kota tidak ada hari ini dan dia harus menangani ini, dia pasti akan menyinggung David dan bahkan mungkin melumpuhkannya. Lalu apa yang akan menunggunya mungkin adalah kemarahan mengerikan yang ditimbulkan oleh pasukan atas dengan sebagian penguasa. Bahkan dengan lebih dari 100.000 elit tim penegak hukum di kota Ember, dan bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan pasukan di belakang David, mereka hanya akan menjadi sarang semut. Siapapun dapat memusnahkan mereka dengan mudah. Setelah memikirkan semuanya, Aryan menjadi kempes. Dia berjalan keluar pintu dan melihat Victor tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Orang itu adalah pelakunya, jadi Aryan harus membuat hidupnya seperti neraka. Karena itu, dia berjalan mendekat, membungkuk, dan meraih salah satu kaki Victor untuk menyeretnya ke gerbang kediaman Wali Kota. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2417. Setelah David meninggalkan kediaman Wali Kota bersama Benny dan yang lainnya, ia menemukan sebuah penginapan mewah untuk ditinggali. Kemudian, ia memerintahkan keduanya untuk melaksanakan tugas mereka. Benny bertugas membeli rumah. Ia hanya bisa kembali ke dunia nyata setelah ia menyelesaikan masalah akomodasi mereka. Di sisi lain, Thor bertanggung jawab untuk memperoleh semua jenis harta karun berharga dari surga dan bumi. Sekarang David membutuhkan beberapa poin mewah lagi. Ia harus meningkatkan kekuatan jiwanya ke level tertinggi 10. Ia ingin tahu apakah ia dapat menantang orang misterius itu ketika kekuatan jiwanya mencapai level tertinggi 10. Atau haruskah ia meningkatkan ke peringkat penguasa kuno? David tidak tahu seberapa kuat orang misterius itu. Bagaimanapun, ia merasa bahwa kekuatan jiwa level tertinggi 1 miliknya tidak sebanding dengan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka telah menyelesaikan pencarian akomodasi mereka dan meninggalkan penginapan untuk pindah ke tempat baru di dekat pegunungan. Daerah itu sangat luas, jadi, tentu saja, harganya tidak murah. Hanya ada 8 kota utama di The Spirit Cage, tetapi semuanya setara dengan kota-kota besar seperti Capital City dan Springfield di Summerland di bumi. Oleh karena itu, harganya tentu saja sangat tinggi. Membeli rumah ini memberikan banyak poin kemewahan bagi David. Setelah merasakan kemewahan itu, ia meminta Benny untuk terus mencari rumah yang cocok dan membelinya secara langsung selama ia merasa cocok. Sementara itu, Thor mendapat pesan untuknya. Harga harta karun di Ember City tiba-tiba meroket baru-baru ini. Beberapa naik beberapa kali lipat, sementara beberapa naik lebih dari 10 kali lipat. Ia belum menemukan alasannya, namun, tidak akan ada gunanya jika mereka membeli harta karun itu sekarang. David tidak peduli apakah itu sepadan atau tidak. Kenaikan harga itu merupakan hal yang baik baginya. Semakin banyak uang yang ia belanjakan untuk produk yang sama, semakin banyak poin kemewahan yang bisa ia dapatkan. Dan semakin bahagia ia. Jadi, ia segera memberitahu Thor untuk membelinya, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Thor tidak mengerti maksud David, tetapi karena tuannya berkata demikian, dia harus menurut saja. Dengan bantuan mereka berdua untuk menghabiskan uang di The Spirit Cage, David juga bersiap untuk kembali ke dunia nyata. Rencana berikutnya adalah kembali ke bumi bersama Celia dan yang lainnya. Setelah pergi begitu lama, sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. David memberitahu Benny dan Thor tentang hal ini. Dia hendak pergi menyendiri ketika dia mendapat tamu kejutan. Orang ini adalah Kapten Aryan Longer dari tim penegak hukum kota Ember. Belum lama ini di kediaman Wali Kota, keduanya sempat terlibat konflik kecil. Akhirnya, Aryan meminta maaf. Sebenarnya, David tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun Aryan meminta maaf, itu atas perintah Wali Kota Salem dan dia tidak melakukannya dengan sukarela.
Namun bagi David, Salem hanyalah karakter kecil, apalagi Aryan. Setelah mengetahui bahwa yang terkuat di kota Ember adalah Salem, David merasa lega dan meminta Benny dan Thor untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa hambatan. David akan berada di sana untuk semua masalah yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, Benny dan Thor melihat betapa rendah hati wali kota-kota Ember kepada tuan mereka. Jadi dengan tuan mereka sebagai pendukung, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Ember. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2418. Karena tuan mereka meminta mereka untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa hambatan, mereka pun melakukannya. Akhirnya David memutuskan untuk menemui Aryan. Ia ingin tahu apa yang diinginkan Kapten Longer dari tim penegak hukum, yang memegang kendali penuh di kota Ember. Kurasa ia tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Di aula, Aryan berdiri di sana dengan cemberut. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Mendengar langkah kaki, Aryan menoleh. Ketika melihat David, ia bergegas menghampiri dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan David. Saya tidak sopan terakhir kali. Maafkan saya, Tuan David, dan jangan dimasukkan ke hati." Begitu mereka bertemu, Aryan bersikap sangat hormat dan merendahkan dirinya. "Apa yang kau bicarakan, Kapten Longer? Itu hanya kesalahpahaman, dan aku sudah melupakannya," jawab David sambil tersenyum. Hari ini, senyumnya berbeda dari yang ia tunjukkan di kediaman wali kota terakhir kali. Terakhir kali, senyumnya membuat orang lain merinding, tetapi kali ini, senyumnya seperti angin musim semi. Tujuan hidup David adalah memperlakukan orang yang menunjukkan rasa hormat kepadanya dengan rasa hormat yang lebih besar. Karena Aryan merendahkan posisinya, dia tidak akan berbicara kasar kepadanya. "Tuan David, Anda memang berasal dari keluarga besar. Sikap Anda sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Sebaliknya, saya, Aryan Longer, menilai Anda dengan ukuran saya sendiri. Saya hanya berpikir berlebihan. Kapten Longer, Anda terlalu menghargai saya." Keduanya bertukar basa-basi, dan David langsung ke pokok permasalahan. "Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini, Kapten Longer?" "Tuan David, Anda tidak tahu apa-apa. Sejak saya berkonflik dengan Anda di kediaman wali kota hari itu, saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Hari ini, saya akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Anda lagi dan mengakui kesalahan saya," jawab Aryan dengan sedikit malu di wajahnya. Dia tidak terbiasa meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. "Kapten Longer, sudah kubilang aku sudah lupa apa yang terjadi terakhir kali. Tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf padaku," kata David dengan linglung. Dia juga tidak menyangka permintaan maaf Aryan. Dia pikir Aryan datang untuk membuat masalah lagi. Sepertinya ini perintah dari Salem. "Tuan David, selain meminta maaf padamu, aku juga membutuhkanmu untuk sesuatu." "Ada apa?" "Aku melihat pelayanmu mencari properti di mana-mana. Aku telah menjadi kapten tim penegak hukum di kota Ember selama bertahun-tahun. Aku tidak punya banyak, tetapi aku punya cukup banyak properti. Selain itu, lokasi semuanya sangat bagus. Karena kamu membutuhkannya, aku akan memberimu sebagian. Aku akan menganggapnya sebagai kompensasi untukmu," kata Aryan. Sebenarnya, dia tidak hanya memiliki banyak properti, tetapi juga banyak harta. Namun, belum lama ini, Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Leila, datang ke kota Ember untuk mengumpulkan harta karun sehingga ia tentu saja menyumbangkan sebagian besar harta karun tersebut. Ia tidak memiliki banyak harta karun bersamanya sekarang, jadi ia tidak berani memberikannya dengan sembarangan. Tidak hanya darinya, Permaisuri Elora juga telah mengumpulkan harta karun dari seluruh kota Ember dan bahkan 7 kota utama lainnya. Jadi, harta karun yang tersisa kurang dari 30% dari aslinya. Akibatnya, harga berbagai harta karun surga dan bumi di 8 kota besar meroket baru-baru ini. Beberapa bahkan melonjak lebih dari 10 kali lipat. Banyak pedagang di kota lapis pertama dan lapis kedua merasakan peluang bisnis, jadi mereka membeli harta karun dengan panik dan mengirimkannya ke kota-kota utama untuk dijual dengan harga tinggi, bersiap untuk menghasilkan banyak uang. "Tidak mungkin, aku membeli rumah untuk bersenang-senang. Aku juga tidak bisa tinggal di banyak rumah, jadi itu hanya investasi.
Bagaimana aku bisa mengambil rumahmu? David langsung menolak Aryan. Ia membeli rumah untuk mendapatkan poin mewah. Jika tidak, mengapa dia membutuhkan begitu banyak rumah? Jika Aryan ingin memberinya rumah, dia tidak akan mendapatkan poin yang banyak. Apa gunanya itu, Tuan David? Silakan ambil saja. Jika tidak, saya tidak bisa tenang, kata Aryan, membuat David merasa kesulitan. Setelah kejadian terakhir, dia memperhatikan setiap gerakan David. Setelah mengetahui bahwa para pelayannya mencari real estate di mana-mana, dia mengira ini adalah hobi David. Oleh karena itu, dia segera menyiapkan ratusan properti berkualitas tinggi dengan nilai yang besar untuk David. Dia ingin menarik perhatian David dan menggunakan ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Kapten Longer, jika Anda ingin membantu saya, kita bisa melakukan ini. Saya akan membayar properti sesuai dengan harga pasar. Bagaimana menurut Anda? Kata David tiba-tiba, matanya berbinar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2419. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Aku di sini untuk minta maaf, bukan untuk membuat kesepakatan denganmu, Tuan David. Tanpa berpikir panjang, Aryan langsung menolak usulan David. Dia tidak kekurangan uang, jadi bagaimana mungkin dia menukar rumahnya dengan David? Tidak apa-apa, sejujurnya, Kapten Longer, aku sebenarnya suka mengoleksi harta karun dan rumah. Selama kamu menjualnya kepadaku, itu akan menjadi bantuan terbesar bagiku dan kita akan menjadi teman. Aku tidak hanya akan melupakan masa lalu, tetapi jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah kepadaku. Bagaimana menurutmu? Kata David dengan mata berbinar. Saat ini, Aryan tampak seperti poin mewah yang berkilau baginya. David percaya bahwa dengan status Aryan, barang-barang yang ingin dia berikan kepadanya pasti tidak murah. Jadi jika David membelinya, dia bisa mendapatkan banyak poin mewah. Aryan telah membawanya kepadanya, jadi akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Aryan menatap wajah David yang serius. David tidak terlihat seperti sedang bercanda, jadi Aryan sedikit terharu. Tujuan kedatangannya ke sini awalnya adalah untuk menjernihkan kesalahpahaman dengan David agar David tidak membalas dendam padanya di saat yang tepat. Sebagian besar pewaris langsung yang diam-diam dibina oleh kekuatan besar seperti David berpikiran sempit dan akan membalas dendam. Aryan tidak ingin ini terjadi dan dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak, jadi itulah alasannya dia mengumpulkan keberanian untuk mencari David. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, akan lebih baik jika dia bisa mencapai hasil yang diinginkannya. Tentu saja, itu akan menjadi semua yang diinginkan Aryan, berteman dengan seseorang seperti David. Tuan David, karena Anda telah mengatakannya, akan tidak sopan jika saya menolak lagi, jadi saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Aryan hanya berpikir sejenak sebelum menyetujui. Haha, anak pintar, Kapten Longer, kau sekarang adalah temanku. Jangan ungkit masa lalu lagi. Jika kau membutuhkanku di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku, kata David sambil tertawa keras. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi temanmu, Tuan David. Jika kau membutuhkan sesuatu di kota Ember, kau juga bisa datang kepadaku. Aku tidak akan berani mengatakan ini di tempat lain, tetapi orang-orang tetap menghormatiku di kota Ember. Kita semua adalah teman, jadi kita harus saling membantu. Aryan juga tersenyum. Mereka berdua saling tersenyum dan menghapus keluhan mereka. Meskipun ia memiliki sedikit konflik dengan Aryan, itu tidak terlalu memengaruhinya. Selain itu, Aryan telah meminta maaf 2 kali, jadi David tidak akan berpikiran sempit dan berpegang teguh pada hal ini. Bahkan jika Aryan tidak datang untuk meminta maaf kali ini, selama ia tidak mengganggu David di masa depan, David tidak akan melakukan apapun padanya. Kunjungan ini murni untuk meyakinkan dan itulah sebabnya Aryan datang. Setelah meninggalkan kediaman wali kota, dia memikirkannya cukup lama setelah menenangkan diri. Dikombinasikan dengan kinerja David saat itu dan apa yang dikatakan wali kota Salem, semakin dia memikirkannya, semakin dia panik. Cukup menegangkan menyinggung tuan muda seperti David. Bahkan jika Salem bisa melindunginya pada tahap ini, bagaimana jika David memegang kekuasaan di masa depan? Pada saat itu, kata-kata Salem mungkin tidak berguna. Lebih baik aman daripada menyesal. Aryan tidak mampu berjudi. Dia hanya ingin menjadi kapten penegak hukum di Ember City dengan aman.
Jadi meskipun Salem mengatakan bahwa dia akan mengundang David untuk memediasi keluhan di antara keduanya, Aryan merasa bahwa dia tidak bisa menunggu selama itu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Sebelum datang ke David, Aryan sudah memikirkan banyak kemungkinan. Dia mungkin akan dipandang rendah, dicemooh, atau bahkan dihina. Pada akhirnya, dia tidak menyangka David akan bersikap santai. Dia tidak sombong dan mendominasi seperti terakhir kali. Aryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini benar-benar David yang sama yang kutemui terakhir kali? Di kediaman wali kota, mereka seperti orang yang berbeda. Yang satu tajam sementara yang lain menyenangkan. Mereka sangat bertolak belakang. Aryan tidak menyangka bahwa David akan memperlakukan teman dan musuhnya dengan sangat berbeda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2420. Terakhir kali dia menganggap Aryan sebagai musuh, dan jika Aryan berani menyerang lebih dulu, David akan menghancurkannya. Sekarang mereka berteman, bagaimana mungkin David memperlakukannya dengan cara yang sama? Kapten Longer, aku penasaran, berapa banyak rumah yang akan kau jual kepadaku? Tanya David penuh harap. Yang paling ia khawatirkan adalah berapa banyak uang yang harus dibelanjakan dan berapa banyak poin mewah yang akan ia dapatkan. Siapapun yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat akan menjadi teman baiknya. Berapa banyak yang kau inginkan, Tuan David? Tanya Aryan retoris. Awalnya ia ingin memberi David 100, tetapi sekarang David ingin membelinya dan ini berubah dari hadiah menjadi transaksi. 100 bangunan jelas terlalu banyak. Namun, ia tidak tahu berapa banyak yang pantas, jadi ia hanya mengajukan pertanyaan kepada David untuk menguji harapan pihak lain. Jika Anda bertanya berapa banyak yang saya inginkan, jawabannya adalah, semakin banyak semakin baik. Kapten Longer, jangan khawatir saya tidak akan bisa memberi Anda uang. Uang hanyalah harta duniawi. Keluarga saya memberi saya terlalu banyak dan saya tidak bisa menghabiskan semuanya, kata David. Aryan merasa dilema. Semakin banyak semakin baik, Anda harus memberitahu saya berapa jumlahnya. Saya tidak bisa memberinya kurang dari yang diharapkannya. Namun, pada saat yang sama, akan menyakitkan bagi saya jika saya memberinya terlalu banyak. Semua harta itu adalah kekayaan yang dikumpulkan Aryan sejak menjabat sebagai kapten tim penegak hukum kota Ember. Saat melihat ekspresi David yang penuh harap, Aryan menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya. Dia siap mengalami kerugian besar. Dia juga memikirkannya dengan matang. Jika David tidak memaafkannya, dia mungkin akan menghadapi beberapa konsekuensi yang tidak terduga di masa depan. Sejujurnya, semua yang lain hanyalah harta duniawi. Tidak ada yang lebih penting daripada menjadi teman bagi seseorang seperti David. Tuan David, saya memiliki 3.000 properti dengan lokasi yang sangat bagus dan beberapa harta yang telah lama saya simpan. Saya bahkan tidak menyerahkannya pada kejadian terakhir. Karena Anda memperlakukan saya sebagai teman, saya tidak dapat memperlakukan Anda dengan buruk. Jadi, saya akan memberikan semuanya kepada Anda kali ini. Tapi Tuan David, jangan sebarkan ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan penguasa legendaris itu dan kita tidak mampu menyinggung perasaannya, kata Aryan dengan suara rendah. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia memutuskan untuk mengeluarkan semua barang-barangnya yang paling berharga hanya untuk memperbaiki hubungannya dengan David. Ditambah lagi, selama dia masih menjadi kapten tim penegak hukum kota Ember, dia masih bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang cepat atau lambat. Adapun kejadian terakhir yang disebutkannya, saat itu adalah saat Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Leila, datang untuk mengumpulkan harta karun. Aryan tidak menjelaskan secara rinci karena menurutnya David memiliki latar belakang yang sangat besar dan pasti mengetahuinya. Ketika David mendengar bahwa Aryan memiliki 3.000 properti di lokasi yang sangat bagus, serta beberapa harta karun lain yang telah lama ia simpan dan ingin menjualnya kepada David, ia sangat gembira. Ia hampir memanggil Aryan sebagai kakak laki-lakinya. Benny sejauh ini hanya membeli beberapa, dan ia telah memperoleh banyak poin mewah untuknya. Apa yang akan terjadi jika ia memiliki 3.000? Jika ia dapat membeli semuanya, berapa banyak poin mewah yang akan ia dapatkan? Ditambah dengan harta karun yang dimiliki Aryan, sejumlah besar poin mewah memanggilnya.
Mengenai kejadian yang disebutkan Aryan, David sama sekali tidak peduli. Baginya, meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting dan ia harus memprioritaskan poin mewahnya. Pada saat yang sama, David mendesah dalam hatinya. Dimanapun dia berada, ternyata sumber daya dan kekayaan dikuasai oleh mereka yang berkuasa. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.